Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mita Rohita Dan saya Imel Zaliza. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akuntansi siklus pendapatan dengan tema PT Swakarya Insan Mandiri. Disimak ya teman-teman videonya. PT Swakarya Insan Mandiri itu bergerak dalam bidang apa? Nah, PT Swakarya Insan Mandiri berdiri di Indonesia sejak tahun 2005 di Jakarta tentunya, dengan bisnis utama labor outsourcing. Labor outsourcing ini merupakan salah satu bisnis terbesar yang menyelenggarakan pelayanan penyediaan jasa tenaga kerja. Nah, PT Swakarya Insan Mandiri itu memiliki banyak vendor dan khususnya bergerak di bidang finance. Contohnya ada juga customer service, telemarketing, desk collection, dan ada verifikasi. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan? Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, sampai dengan penerimaan kas. Nah, PT Swakarya Insan Mandiri ini menjual jasa dalam bentuk sistem, dari mulai penjualan barang dalam bentuk kredit, kemudian pengambilan barang, kemudian mengantarkannya ke customer, serta penagihan untuk mendapatkan pendapatan. Nah, bagaimana proses siklus pendapatan pada PT Swakarya Insan Mandiri? Proses yang pertama, para customer diharuskan untuk mendownload aplikasi khusus. Jadi nanti PT Swakarya Insan Mandiri ini memberikan atau memberitahu harus ada aplikasi yang didownload oleh si customer ini ketika ingin melakukan pembelian dengan metode kredit. Nah, jadi si customer ini, para customer harus mendownload aplikasi tersebut. Nah, setelah mereka mendownload, mereka harus registrasi dan mengisi data diri secara lengkap. Selanjutnya, proses kedua. Setelah melalui proses verifikasi, customer dipersilakan memilih produk apa saja. Jika di-approve, akan diberikan limit sesuai pengisian data. Kemudian, customer akan memilih produk dan melakukan pembayaran uang muka dan memilih JTO atau tanggal jatuh tempo sesuai yang ada di aplikasi. Nah, jadi di sini para customer setelah melalui proses verifikasi tadi, mereka akan memilih produk apa saja. Setelah di-approve, akan diberikan limit sesuai dengan pengisian data. Kemudian, customer harus melakukan pembayaran uang muka dulu, baru memilih tanggal jatuh tempo sesuai yang ada di aplikasi. Lalu yang ketiga, setelah melakukan pembayaran uang muka, customer akan mendapat konfirmasi melalui email atau pemberitahuan di aplikasi. Jadi, di sini konfirmasi yang dilakukan oleh pihak PT Swakarya Insan Mandiri atas transaksi pembayaran uang muka dari customer ini itu akan diberitahukan melalui email. Jadi pemberitahuan itu akan masuk di email customer tersebut atau pemberitahuan yang ada di aplikasi mereka. Selanjutnya, proses yang keempat itu setelah itu pihak leasing akan mengkonfirmasi dengan merchant untuk mengirim barang. Yang kelima, barang sampai ke customer sesuai prosedur. Jadi setelah dikonfirmasi dengan merchant untuk mengirim barang, barang tersebut dikirim lalu sampai ke customer sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, setiap bulannya customer wajib membayar tagihan sesuai tenor yang disetujui. Jadi sebelumnya kan sudah melakukan perjanjian atas pembayaran. Setelah barang tersebut sampai, di tahapan ini customer harus atau wajib membayar tagihan sesuai tenor yang telah disetujui. Nah, dari sinilah pendapatan PT Swakarya Insan Mandiri ini terjadi. Jadi, pendapatannya dari pembayaran para customer ini. Lalu, jika melanggar atau melewati batas jatuh tempo, customer akan ditagih atau dikonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon sistem oleh pihak desk call dan dikenakan denda jika melebihi 7 hari dari tanggal jatuh tempo. Nah, ini adalah kebijakan yang ada di PT Swakarya Insan Mandiri. Jadi, jika customer itu sudah 7 hari melewati tanggal jatuh tempo, maka customer akan dikenakan denda. Dari proses inilah PT Swakarya Insan Mandiri mendapatkan sebuah penghasilan
atau keuntungan atau laba untuk perusahaan yang sedang mereka jalankan atau usaha yang sedang mereka jalankan. Nah, inilah proses siklus pendapatan yang ada pada PT Swakarya Insan Mandiri. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah siklus pendapatan itu merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. 4 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan adalah entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan piutang usaha, serta penagihan kas. Begitulah hasil dari presentasi kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya.